Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Pujai. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang anak atas kematian ibunya yang dibunuh oleh seorang mafia jahat. Ia pun berjuang mati-matian dengan kekuatannya untuk menghabisi mafia yang telah membunuh ibunya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anggota dewan yang melintasi daerah perbukitan. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah truk yang terguling. Semua orang pun turun untuk membantu para korban, namun dari kejauhan ada seseorang yang sedang memantau gerak-gerik mereka. Tiba-tiba muncul orang-orang yang keluar dan ternyata kecelakaan itu hanyalah jebakan. Seketika orang-orang muncul dari semak-semak membunuh anggota dewan tersebut. Ia mati karena terkena sayatan di badan dan juga lehernya yang mengakibatkan dirinya mati kekurangan darah. Ternyata orang yang membunuh anggota dewan tadi merupakan anak buah dari anggota gangster terbesar di India yang dipegang oleh Anna Tandavam. Dirinya menyuruh anak buahnya untuk melakukan pembunuhan sesuai dengan permintaan dari para kliennya, entah itu karena politik atau hanya sekadar uang. Diperlihatkan lagi sekarang Anna sedang menuju ke kampung halamannya yang berada di Pollachi setelah pergi dari rumah 13 tahun yang lalu. Dia juga memiliki bisnis rentenir dan juga sebuah pabrik garment. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan anak buah dari Tavashi sedang mencari seseorang yang bernama Vasu. Para preman itu mencari Vasu karena mereka disuruh oleh Tavasu yang tidak suka Vasu karena membuka bisnis peminjaman uang. Kemudian salah seorang preman memegang bahu dari Vasu yang preman itu tidak tahu menahu kalau itu adalah Vasu. Vasu menghajar orang tersebut yang membuatnya terpental. Karena mengetahui itu Vasu, anak buah yang lainnya kemudian mengejarnya dan berakhir dengan babak belur. Mereka dipukul dan ditendang. Walau jumlah mereka yang lumayan banyak, Vasu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, Vasu dan anak buahnya sedang berjalan-jalan di mall. Di sana ada sebuah keributan yang menarik Vasu. Keributan itu disebabkan ada seseorang pria yang sedang ingin mengungkapkan perasaannya ke seorang gadis cantik bernama Divya. Namun Divya menolak pria tersebut dan pergi dari situ. Vasu yang melihat kejadian itu pun mengejar wanita tadi dan saat bertemu ia malah langsung memarahinya karena sikap Divya yang kurang baik dengan pria tadi. Divya kemudian menjelaskan kepada Vasu yang akhirnya memojokkan dirinya. Karena tahu alasannya, Vasu kemudian memuji-muji Divya dan meminta maaf kepadanya. Kemudian di tempat lain, orang suruhan dari RJ Export yaitu Raj Shekhar menyuruh anak buahnya untuk menemui Anna Tandavam dan meminta Anna untuk membunuh seorang polisi yang bernama Siva Kozundu. Karena jika polisi ini mengendus perbuatan mereka, atasannya akan ditahan. Anna akhirnya setuju dan saat itu juga Tandavam menyuruh anak buahnya yaitu Sundaram untuk mencari semua informasi tentang polisi Siva Kozundu. Scene berpindah ke pasar yang memperlihatkan Divya dan satu temannya sedang mencari bahan makanan untuk dibeli. Di situ Divya bertemu lagi dengan Vasu. Saat melihat kedatangan Divya, Vasu mempersilahkan Divya duduk dan mereka pun semakin akrab. Semenjak pertemuan di pasar, Vasu dan Divya juga sepertinya mulai menyukai satu sama lain. Di lain tempat, Sundaram sudah mengetahui informasi tentang polisi Siva Kozundu. Mereka mengetahui kalau setiap 2 kali dalam sebulan, polisi Siva Kozundu akan menonton film di bioskop dengan istrinya pada hari Sabtu. Tandavam kemudian menyiapkan rencana yang akan dijalankan oleh anak buahnya dan Tandavam juga memerintahkan anak buahnya untuk tidak membunuh istri dari polisi itu apapun alasannya. Di saat yang sama, Vasu dan Divya juga akan menonton film di bioskop. Saat sedang menelpon Divya dan memberitahukan kalau ia sudah datang, Divya menyuruh Vasu untuk menunggu di dalam.
Pada saat Divya sampai di parkiran, anak buah dari Tandavam yaitu Sudaram sudah bersiap-siap menunggu kedatangan polisi itu. Dan tanpa disadari, Sudaram sedang membelakangi pintu mobil Divya. Karena tak bisa keluar, Divya kemudian menelpon Vasu dan memberitahu kalau akan ada sesuatu kejadian di sana. Tepat pada saat polisi tersebut datang bersama istrinya, ia dihampiri oleh seseorang yang sujud di kaki polisi itu dan menarik kaki polisi yang membuatnya langsung terjatuh hingga kepalanya terbentur di aspal. Vasu yang tepat pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung berlari menghampiri polisi tersebut. Dua orang lainnya datang dan berlari membawa senjata tajam untuk membunuh si polisi. Namun usaha mereka digagalkan oleh Vasu hanya dengan tendangannya. Vasu menghajar semua penjahat itu hanya dengan tangan kosong. Ia berlari ke setiap penjahat yang ingin membunuh si polisi. Kemudian Vasu dikelilingi oleh para penjahat tadi, namun dengan sangat mudahnya ia menghindari semua serangan mereka dan membuat mereka kesulitan membunuh polisi itu. Usaha Vasu berhasil. Ia membuat semua penjahat itu melarikan diri meninggalkan polisi dan juga Vasu di sana. Polisi itu dan istrinya pun dibawa ke rumah sakit. Setelah siuman, si polisi dan istrinya tersebut ingin berterima kasih terhadap Vasu karena telah menyelamatkan mereka. Namun Vasu sudah meninggalkan mereka berdua sedari tadi. Di tempat lain, Tandava marah karena semua yang ia rencanakan dari jauh hari gagal karena seseorang pemuda. Kemudian Tandava menyuruh Sudara mencari orang yang telah menggagalkan serta berani melawan Tandavam. Keesokan harinya, Vasu menemui Divya di restoran. Di situ Vasu akhirnya memberitahukan perasaannya yang sesungguhnya bahwa ia sangat mencintai Divya. Sangat disayangkan, jawaban Divya membuat hati dari Vasu terluka dan ditolak seperti pemuda di mall saat itu. Pernyataan tersebut juga dibuat mengenaskan karena Divya juga mengungkapkan kalau ia menyesal telah berteman dengan orang-orang pasar dan menyinggung kalau Vasu tidak memiliki status untuk mencintai Divya. Vasu yang mengetahui kalau orang yang ia cintai dapat berkata seperti itu dan ia pun dengan rasa sakit hatinya pergi meninggalkan Divya dari restoran tersebut. Saat pulang, ia memberitahu temannya apa yang terjadi. Temannya sangat marah karena perlakuan Divya yang membawa-bawa status. Saat turun ke bawah, Kutipuli mengungkapkan identitas Vasu yang sebenarnya. Vasu sebenarnya anak dari konglomerat yang merupakan pemilik sebuah perusahaan besar yaitu Kocak Group. Rumahnya bagaikan istana. Hidupnya sangat dijamin dan bisa memperoleh apa yang dia mau. Namun muncul suatu permasalahan saat ia hanya berdua di dalam kamar bersama si mempelai wanita dan tak lama kemudian ayah mertua memergoki mereka sedang berpelukan. Padahal itu hanya kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman itu Vasu diusir dari rumahnya oleh ibunya sendiri. Di lain tempat, Tandavam sedang berusaha mencari identitas Vasu. Kebetulan Tandavam dan Vasu sedang menaiki lift yang sama, namun si Tandavam tidak mengenali bahwa orang yang bersamanya di lift adalah Vasu karena ia masih belum mengetahui identitas Vasu. Malamnya Divya mendatangi Vasu untuk meminta tolong agar menggagalkan kawin lari temannya yang bernama Citra dengan seorang pria bernama Anwar. Awalnya Vasu enggan membantu karena perkataannya yang menyakiti hatinya. Namun saat dijelaskan orang tuanya Citra, Vasu akhirnya mau menggagalkan kawin lari tersebut dan ia bergegas menelpon temannya untuk mencari ke semua stasiun terdekat. Bukan hanya temannya saja, ia juga menghubungi setiap orang yang ia kenal di setiap wilayah untuk membantu mencari keberadaan Citra dan juga Anwar. Tak lama kemudian Vasu menemukan Citra dan Anwar di sebuah stasiun dan langsung memarahi mereka sebab ia tahu bahwa jauh dari orang tua itu sangat menyakitkan. Vasu juga mengatakan tidak salah untuk mencintai tapi harus dengan logika dan juga etika. Karena perkataannya bukan hanya Citra dan Anwar saja yang sadar, tetapi Divya juga dan Vasu pun mengantar pulang semua ke rumah masing-masing. Begitu sampai di rumah, Divya mengaku kepada ibunya kalau ia mencintai Vasu dan ibunya pun tak melarang anaknya untuk mencintai seseorang. Keesokannya Vasu disuruh pamannya datang ke kantor Pilamedu untuk menandatangani sebuah dokumen. Vasu pun kemudian datang ke kantor itu dan di sana ada anggota keluarga lainnya dan mereka sepertinya masih tidak suka dengan Vasu akibat kesalahpahaman yang terjadi. Divya menelpon teman Vasu yaitu Kutipuli. Kutipuli memberitahu status Vasu kalau ia adalah anak konglomerat dan Divya pun hanya bisa terdiam. Vasu pun masuk ke kantor tersebut beserta anggota keluarganya yang lain.
Dan setelah menandatangani kontrak tersebut, Fasu langsung pergi tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Saat pulang, Citra mengatakan kepada Fasu bahwa Divya mencarinya untuk mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Fasu. Fasu pun sangat senang mendengarnya dan segera menemui Divya di rumahnya. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tentang Fasu, akhirnya Sundaram menemui Fasu yang sedang asik mengobrol di sebuah kafe. Salah seorang preman langsung mendatangi Fasu dan bertanya, "Siapakah Anda?" Karena Fasu sudah mencurigai preman tersebut, ia langsung menendangnya hingga tersungkur. Teman-teman dari preman itu pun datang dan membantu temannya walau mereka berjumlah banyak, namun Fasu berhasil mengalahkannya satu persatu. Awalnya Sundaram ingin ikut menghajar Fasu, namun ia mengurungkan niatnya karena si pemilik kafe sedang menelpon polisi. Besoknya, Tanda Pham sedang membuat rencana untuk mempermalukan keluarga Fasu dengan menampar pamannya di depan umum. Tamparan ini membuat seluruh anggota keluarga Fasu menangis karena sudah dipermalukan. Kemudian ibunya Fasu menelpon Fasu dan memintanya untuk segera pulang. Fasu sontak terkejut dengan perkataan ibunya karena ibunya yang telah lama membencinya meminta Fasu untuk segera pulang. Hal ini karena ibunya telah mengetahui kejadian sebenarnya dari Durga. Kalau itu semua sebenarnya murni kesalahan Durga. Sesampainya di rumah, semua anggota keluarganya nampak sedih. Ia pun bertanya apa yang telah terjadi. Setelah adik Fasu memberitahunya dan ibunya meminta Fasu untuk mematahkan tangan yang menampar pamannya, saat itu juga Fasu langsung pergi ke rumah Tanda Pham dan mencari siapa yang telah menampar pamannya. Sambil menghajar anak buah Tanda Pham satu persatu dan terus bertanya siapa yang telah menampar pamannya. Kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa ia yang telah menampar pamannya Fasu. Kemudian ia langsung menghajar orang tersebut secara brutal dan ia pun mematahkan tangannya. Tanda Pham yang kesal langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang untuk membunuh Fasu, namun mau bagaimanapun usahanya tetap gagal. Dan Tanda Pham pun kemudian dapat dikalahkan. Tak lama Sundaram datang dan memberitahukan ke Tanda Pham bahwa dialah orang yang kita cari selama ini. Karena merasa telah dipermalukan, Tanda Pham merencanakan kembali untuk membunuh Fasu. Kejar-kejaran pun terjadi dari ujung danau hingga ke tengah kota. Fasu kemudian menghentikan mobilnya dan memilih untuk menghajar anak buahnya Tanda Pham satu persatu. Semua anak buahnya dibuat keok oleh Fasu dan mereka dipukul, ditendang hingga tak bisa berbuat apa-apa. Tanda Pham pun mencoba melawan Fasu, namun ia juga dibuat babak belur olehnya hingga dirawat di rumah sakit. Divya yang kebetulan sedang menaiki bus umum merekam semua kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada teman Divya yaitu Ramya. Tanpa sepengetahuan Divya, Ramya mengupload kejadian itu ke media sosial dan menjadi trending topik. Karena videonya viral, Tanda Pham menjadi sangat malu. Bahkan beberapa pejabat yang percaya kepada Tanda Pham mulai meragukannya. Siva Kozundu yang mengetahui video tersebut langsung mendatangi Fasu. Fasu yang melihat ada banyak polisi yang datang sudah pasrah untuk membiarkan tangannya diborgol. Namun alih-alih memborgol tangan Fasu, Siva Kozundu malah memeluknya karena pernah menyelamatkan hidupnya. Ia juga akan membantu menyelesaikan masalah dengan Tanda Pham. Siva Kozundu menyuruh anak buahnya menulis laporan penyerangan serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Tanda Pham. Karena sangat teramat malu, Tanda Pham menyuruh anak buahnya mencari orang yang telah mengupload video pertarungannya dengan Fasu. Anak buah Tanda Pham menemui rumah temannya Divya yang sedang disiksa. Kebetulan teleponnya sedang terhubung ke HP milik Divya dan juga Fasu. Karena tahu jika Divya akan dalam bahaya, ia kemudian menyuruh Divya dan keluarganya untuk tinggal di rumah Fasu. Tanda Pham sepertinya sudah muak karena telah dipermalukan oleh Fasu. Ia pun menyuruh anak buahnya dan menyusun rencana untuk membunuh pamannya Fasu. Besoknya Fasu meminta pamannya untuk ikut dengan pamannya ke pabrik milik keluarganya. Pamannya pun memperbolehkan Fasu untuk ikut serta dengannya menggunakan pakaian formal.
Saat tiba di pabrik, Fasu disambut baik dengan para pekerja di Kofai Group. Saat di dalam kantor, pamannya Fasu menyerahkan perusahaan Kofai Group sepenuhnya kepada Fasu. Fasu kemudian melihat-lihat melalui CCTV dan ada beberapa orang yang mencurigakan. Ia lalu menelpon security dan diberitahu kalau itu hanyalah pekerja sementara. Makin lama orang yang dikira pekerja itu semakin mencurigakan. Fasu kemudian keluar karena merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Namun orang-orang itu lebih dulu menemui pamannya. Dengan cara yang sama, saat di bioskop, para preman tersebut bersujud di kaki pamannya dan menarik kaki pamannya hingga membuatnya jatuh. Beruntung Fasu datang tepat waktu dan bisa menghajar semua preman tersebut dengan mudahnya. Karena Fasu mengetahui siapa dalam rencana pembunuhan ini, ia kemudian menemui Tanda Pham yang masih dirawat di rumah sakit. Setibanya di ruangan Tanda Pham, Fasu langsung memaki-maki Tanda Pham dan akan memenjarakan Tanda Pham jika ia masih mengganggu keluarganya. Tanda Pham yang mendengar hal tersebut merasa tertantang dan mengancam balik untuk membunuh keluarga Fasu. Scene berpindah ke rumah Fasu. Terlihat ada banyak sekali kenalan Fasu yang merupakan gangster-gangster yang ia kenal. Para gangster ini berniat membantu Fasu membunuh Tanda Pham, namun Fasu menolaknya. Akhirnya para gangster ini meminta Fasu menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan. Kemudian terlihat Fasu Divya datang ke kantor polisi. Fasu masuk ke dalam untuk menemui polisi Siva Kozundu sementara Divya menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba Divya melihat orang yang saat itu ingin membunuh polisi Siva Kozundu. Divya pun mengikuti orang tersebut yaitu Sudaram sembari menghubungi Fasu. Kemudian Fasu pun ikut mengejar Divya dan diikuti oleh polisi Sivak dan rekannya. Awalnya Sudaram tidak mencurigai Divya, namun ia dikagetkan oleh kedatangan Fasu yang berlari dari kejauhan. Sontak Sudaram pun berusaha kabur dari gang tersebut, namun ia berhasil ditangkap oleh polisi Sivak. Sementara itu, scene memperlihatkan orang yang bersama Nares, anak dari seorang kolektor yang dibunuh oleh suruhan Tanda Pham. Nares berniat menemui Fasu untuk meminta balas dendam ke Tanda Pham. Ia kemudian mengikuti Fasu dan berhenti di sebuah kafe. Fasu yang sudah curiga dari tadi meminta temannya untuk membawa Nares ke belakang kafe. Fasu pun bertanya apa tujuannya dan apakah dia orang suruhan Tanda Pham. Nares pun menjelaskan kalau dia bukanlah orang suruhan Tanda Pham dan ia malah ingin membunuh Tanda Pham karena telah membunuh ayahnya. Tetapi Nasu menyuruh Nares pulang dan merawat ibunya. Besoknya terdapat sebuah festival di sana. Semua anggota keluarga Fasu datang ke sana untuk memanjatkan doa. Sementara karena situasi dirasa kondusif, Divya dan keluarganya memilih untuk pulang ke rumahnya. Namun pada saat di perjalanan pulang, Divya dihadang oleh sebuah truk dan hendak dihancurkan oleh ekskavator. Beruntungnya mereka berhasil kabur dan menghubungi Fasu. Fasu beserta polisi Sivak mendatangi lokasi yang disebutkan Divya dan Fasu pun berhasil menyelamatkan Divya. Di tempat lain, semua anggota keluarga Fasu sedang berdoa. Namun, tepat di belakang ibunya, Fasu terdapat istri dari Tanda Pham yang berhasil menusuk ibunya Fasu. Kejadian tersebut membuat Tanda Pham senang dan Fasu merasa terpukul. Ia juga sangat teramat terpukul karena ibunya telah tak bernyawa lagi dan menyalahkan dirinya sendiri. Besoknya, Fasu meminta izin ke polisi Siva Kozundu untuk menghabisi Tanda Pham. Fasu mencari Tanda Pham hingga ke Patna. Ia disambut Nares dan juga teman-temannya. Fasu pun tiba di tempat ayah Tanda Pham dan membawa uang 5 laks sebagai uang muka. Kemudian 50 laks lagi sebagai uang bayaran, lalu ia memberitahukan kalau dia ingin ayah Tanda Pham untuk menghabisi seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Tanda Pham itu sendiri. Sontak ayahnya tertawa, kemudian Fasu membantai semua anak buah ayahnya Tanda Pham dengan sangat brutal. Tanda Pham yang mengetahui Fasu datang sendiri ke kandang harimau, ia pun berhasil bertemu dengan Fasu dan ayahnya yang sedang terikat di atas kap mobil. Dengan amarahnya, ia menembak ayah Tanda Pham di depan muka Tanda Pham dengan tangannya sendiri. Kesal melihat ayahnya mati, Tanda Pham menyuruh anak buahnya menembak Fasu dan menghabisinya. Namun satu persatu anak buah dari Tanda Pham dibunuh oleh Fasu dengan mudahnya tanpa ampun.
Sekarang hanya tersisa Fasu dan tuannya seorang. Pergulatan satu persatu terjadi. Walaupun Tanda Fam dibantu oleh parang di tangannya, ia tetap saja bukan tandingan dari Fasu. Fasu melompat ke arah Tanda Fam dan menggulingkan beberapa kali yang membuat parang di tangan Tanda Fam terlepas. Kemudian Fasu memukul serta menendang Tanda Fam hingga ia terjatuh. Ia juga mematahkan tangan kanan Tanda Fam. Sebelum ia menghabisi Tanda Fam, ia menangisi kepergian ibunya yang dibunuh oleh Tanda Fam. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dirinya langsung melompat dan membuat Tanda Fam terbunuh akibat parang yang ditusukkan oleh Fasu. Tidak lama kemudian polisi Sifak Kozundu datang dan menembak mayat Tanda Fam berkali-kali dan datang untuk melindungi Fasu. Kemudian film pun selesai dengan keberhasilan Fasu membalaskan dendamnya dan ia pun hidup bahagia dengan Divya.